Halo guys, ketemu lagi di channel Study with Valerio. Nah, aku mau kasih tahu bahwa sebenarnya isotop, isoton, dan juga isobar itu punya kaitannya dengan ketiga nih guys, proton, elektron, dan juga neutron. Nah, apa kaitannya? Yuk kita simak video berikut ini bersama-sama ya guys. Ya, halo guys, ketemu lagi di channel Study with Valerio. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai struktur atom. Jadi, kita akan lebih fokus ke proton, elektron, dan juga neutronnya ya guys ya. Jadi, bukan ke sejarah atomnya. Tapi kalau kalian mau video mengenai sejarah atom, kalian bisa komen di bawah. Nanti kalau misalnya banyak yang minta, bisa aku buatkan videonya ya. Karena videonya kan jauh lebih panjang gitu ya, bisa karena itu isinya full teori ya guys ya, tidak ada hitungannya sama sekali. Nah, kita lanjut ke videonya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, lalu bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian bisa menerima notifikasi pertama kali pada saat aku upload video. Dan jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman kalian agar video ini bisa jauh lebih bermanfaat. Dan kalian bisa komen misalnya mau video apa. Nanti kalau misalnya aku bisa buatkan videonya, tenang saja, nanti bahkan aku publish di YouTube. Oke, kita lanjut ke videonya. Nah, jadi kita yang pertama akan membahas mengenai partikel penyusun atom. Nah, partikel penyusun atom itu ada 3 ya guys ya, yaitu ada elektron, lalu proton, dan juga neutron. Nah, tipsnya untuk menghafal lambang dari partikel penyusun atom itu cuma tinggal dilihat dari huruf depannya. Jadi kalau elektron ya lambangnya adalah E, kalau proton ya lambangnya P, kalau neutron itu lambangnya adalah N. Nah, sedangkan muatannya di sini kalau elektron itu sifatnya negatif ya guys ya. Jadi dilambangkan dengan negatif 1. Nah, kalau proton itu sifatnya positif ya guys ya. Jadi dia muatannya itu dilambangkan dengan positif 1. Sedangkan neutron itu netral ya guys ya. Jadi muatannya itu adalah 0. Penemunya sendiri itu berbeda-beda ya guys ya. Kalau elektron itu adalah J.J. Thomson, lalu kalau proton itu adalah E. Goldstein, dan neutron itu adalah J. Chadwick. Letaknya juga berbeda-beda. Elektron itu paling beda sendiri ya guys ya, karena elektron ini terletak di kulit atom, jadi elektron ini bisa masuk maupun keluar dari sebuah atom. Sedangkan proton dan juga neutron sendiri itu letaknya dia tetap di inti atom dan tidak bisa keluar masuk dari sebuah atom. Jadi elektron ini istilahnya mempunyai leluasa khusus ya guys ya, bisa masuk dan keluar dari sebuah atom. Kita lanjut, yaitu mengenai nomor atom dan juga nomor massa. Nah, ini harus diperhatikan betul-betul karena jangan sampai letaknya terbalik ya guys ya, karena kalau terbalik itu sudah berarti salah. Di sini yang pertama itu adalah X. X ini dilambangkan sebagai unsur. Lalu ada A. A ini dilambangkan sebagai nomor massa. Dan Z. Z itu dilambangkan sebagai nomor atom. Jadi nomor massa itu yang di atas, nomor atom itu yang di bawah. Sedangkan jumlah proton, elektron, dan juga neutron itu bisa disimbolkan melalui AXZ-nya ya guys ya. Jadi kalau proton dan juga elektron itu jumlahnya sama dengan Z. Kalau neutron itu jumlahnya adalah A dikurangi Z atau nomor massa dikurangi nomor atom ya guys ya. Nah, lalu kita lanjut ke ion. Jadi ion ini rumusnya memiliki kekhususan ya guys ya. Jadi berbeda dari yang dilambangkan. Nah, maksudnya bagaimana berbeda? Nah, di sini kita anggap ada pangkat ya guys ya. Jadi Ki plus dan juga R min itu kita anggap misalnya pangkat ya guys ya. Jadi biar lebih mudah untuk mengatakannya. Nah, di sini jumlah proton dan juga jumlah neutron itu cara menghitungnya sama ya guys ya. Jadi kalau proton itu adalah Z, sedangkan neutron itu adalah A dikurangi Z. Tapi yang berbeda itu adalah di elektronnya ya guys ya. Kalau ion, kalau misalnya pangkatnya itu ada positif, jadi ada Ki plus, maka
elektronnya itu harus kita kurangi dengan Ki. Jadi kebalikannya ya guys ya. Begitu juga dengan ion negatif. Kalau misalnya ada R-, maka jumlah elektronnya itu kita jumlah dengan R. Jadi kebalikannya, kalau tanda pangkatnya itu positif, maka elektronnya kita kurangi. Tapi kalau pangkatnya itu negatif, elektronnya kita jumlah. Gitu ya guys ya. Kita lanjut. Oh, tapi di sini saya ada contoh soal. Nah, di situ ya ada 88, itu adalah nomor masanya, dan nomor atomnya adalah 38. Di situ istilah pangkatnya itu adalah 2 plus ya guys ya. Jadi protonnya itu adalah 38. Lalu elektronnya sesuai dengan penjelasan saya tadi bahwa kalau misalnya pangkatnya itu positif, maka kita harus kurangi ya guys ya. Dengan elektronnya, jadi 38 dikurangi 2, sehingga besar elektronnya adalah 36. Sedangkan neutronnya sesuai dengan yang tadi, yaitu nomor massa dikurangi nomor atom, yaitu 50. Kita lanjut. Nah, ini adalah inti dari materi kita pada hari ini. Jadi, nanti bakalan banyak banget latihan soal sebenarnya. Nah, kalian bisa coba latihan soal itu di kolom deskripsi. Di situ ada linknya dengan judul latihan struktur atom. Nah, kalian bisa coba. Tenang saja kalau misalnya kalian salah, kalian bisa mendapatkan pembahasannya secara langsung, secara otomatis. Jadi kalian tidak perlu DM ke aku, misalnya minta jawaban, itu tidak perlu, karena itu bisa buang-buang waktu ya guys ya. Nanti kalau misalnya chatnya tenggelam, malah tidak ada yang membalas, kan repot ya guys ya. Nah, kalian bisa langsung mendapatkan pembahasannya kalau misalnya kalian salah. Nah, tapi usahakan harus benar ya guys ya jawabannya. Dan di situ juga ada link Study with Valerio Class. Jadi itu free, dua-duanya itu fiturnya free, tidak dipungut biaya sedikit pun. Jadi kalau ada yang meminta biaya itu bukan dari Study with Valerio ya guys ya. Nah, kan bisa join kelasnya itu melalui link yang sudah saya bagikan atau kode kelas yang sudah ada di kolom deskripsi bawah. Oke guys, kita lanjut ke videonya, yaitu yang pertama adalah isotop. Nah, isotop ini adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom yang sama, tetapi nomor masanya berbeda. Nah, di sini nomor atom yang sama itu bisa disimbolkan atau bisa disimpulkan bahwa isotop ini mempunyai jumlah proton yang sama. Jadi di sini isotop belakangnya P, maka yang sama adalah protonnya. Contohnya di sini ada unsur C. Di sini unsurnya saya ngawur semua ya guys ya. Yang penting nomor massa dan juga nomor atom, lalu isotop, isobar, isotonnya kalian bisa paham. Oke. Di sini dengan unsur C ada nomor massanya itu adalah 26 dan nomor atomnya adalah 11. Dan juga ada unsur Zn dengan nomor massa 34 dan nomor atom 11. Di sini neutronnya berbeda, lalu elektronnya juga berbeda, tapi elektronnya bisa sama ya guys ya. Tapi kenapa kok isotop itu tidak dibilang elektronnya sama? Karena bisa saja kalau ion itu elektronnya bisa saja berbeda ya guys ya, kalau ada pangkatnya yang di atas tadi. Sehingga bisa disimpulkan kalau isotop itu protonnya yang sama. Karena di sini nomor atomnya itu sama-sama 11 ya guys ya. Kita lanjut ke isobar. Nah, kalau isobar ini apanya yang sama? Kita lihat pengertiannya. Isobar itu adalah isobar itu adalah atom-atom yang memiliki nomor massa yang sama, tetapi nomor atomnya berbeda. Jadi kalau isobar itu yang di atas ya guys ya yang sama, tapi di bawahnya itu berbeda. Kita lihat di sini ada nomor massa 83, lalu nomor atom 17 dengan unsur A, dan juga nomor massanya 83 dan juga nomor atomnya 28 dengan unsur T. Nah, di sini nomor massanya itu sama, yaitu 83. Lalu kita lanjut yaitu ke isoton. Nah, kalau isoton ini apanya yang sama? Kalau isoton itu yang sama adalah jumlah neutronnya. Tetapi ingat, dalam isoton itu jumlah protonnya harus berbeda ya guys ya. Contohnya di sini ada unsur U dengan nomor massa 39 dan nomor atom 13. Nah, dengan nomor massa 55, nomor atom 39 dengan unsur K. Nah,
Di sini jumlah neutronnya itu sama-sama 16 ya guys ya, karena 39 dikurangi 13 itu hasilnya 16, dan 55 dikurangi 39 itu hasilnya 16. Dan di sini jumlah protonnya itu berbeda ya guys ya. Untuk unsur U itu jumlah protonnya 13, dan unsur K itu jumlah protonnya 39. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Dengan menekan tombol subscribe berarti kalian support channel ini bisa sampai di 1000 subscriber. Dan jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman kalian boleh, atau ke saudara kalian. Pokoknya yang bisa kalian bantu, kalian bisa share video ini, dan juga kalian bisa komen di video ini. Kalian mau video apa lagi nih, misalnya matematika, fisika, kimia, atau yang lainnya juga boleh. Atau misalnya ada pertanyaan, bisa DM di Instagram aku @valerionathan_02, atau message aku di Facebook Valerio Nathan Cahyono. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.